Nah, jadi di sini penting banget di awal saya akan memberikan informasi tentang profil perusahaan ya. Nanti insya Allah akan ada pematerian kedua yang akan memberikan informasi tentang marketing plan di bisnis PT Base ya. Oke, saya akan buka dulu slide-nya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan insya Allah peluang bisnis ini bisa menjadi wasilah ya, jalan dari Allah untuk Bapak Ibu bisa merubah keadaan ekonomi ya, kemudian meraih impian, bisa bebas lunas, bebas hutang dan juga bebas riba ya. Oke, Kang Helmi udah muncul belum nih slide-nya? Belum ya? Udah muncul belum? Belum. Dah. Udah ya. Udah muncul ya Kang Helmi ya? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang di seminar bisnis syariah ya, solusi bebas riba, Smart Community. Smart ini ada kepanjangannya ya, sinergi masyarakat anti riba dan trading. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa dibebaskan dari yang namanya riba dan juga trading Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada pertanyaan nih untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Sudah puaskah Anda dengan keadaan finansial Anda saat ini? Nah, gimana nih? Coba dijawab ya dalam hati Bapak Ibu sendiri. Apakah sudah puas dengan keadaan ekonomi Bapak Ibu saat ini? Ya, dengan istilahnya mungkin apa ya? Mungkin masalah-masalah tentang hutang ya, masalah tentang hutang ataupun cicilan yang memang ini masalahnya itu banyak banget ya, masalah paling utama ya di Indonesia gitu ya, hutang cicilan ya. Kemudian ataukah Bapak Ibu ingin butuh tambahan penghasilan ya, butuh tambahan penghasilan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, ataukah Bapak Ibu ingin meraih impian-impiannya tapi nggak tahu nih Bapak Ibu mau meraih impiannya dengan cara kayak gimana ya. Pasti banyak Bapak Ibu yang memiliki kendala seperti itu. Berbicara tentang impian ya, apakah Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini memiliki impian? Ya, contohnya saya pribadi, saya punya impian-impian yang harus saya raih gitu ya, dan saya yakin yang nggak mungkin Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini itu tidak mempunyai impian. Karena mungkin orang yang sudah tidak bernyawa mungkin ya, yang tidak mempunyai impian. Selama kita masih bernyawa, selama masih kita hidup, saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya memiliki impian. Karena saudara kita yang belum mampu ya mewujudkan impiannya di luar sana, impian besar, tapi mereka bingung gimana caranya gitu ya untuk meraih impian kita, kayak gitu ya. Nah, ini dia salah satu impian-impian yang mungkin banyak orang inginkan ya, liburan keluarga ya. Bapak Ibu mungkin mau ya liburan keluarga luar negeri ya, liburan keluarga ke luar negeri, ke Eropa ya, misalkan ke Amerika bersama keluarga ya. Kemudian umroh dan haji. Nah, saya yakin nih ya Bapak Ibu semuanya ataupun orang-orang yang di luar sana pasti mau ya, pasti punya impian umroh dan juga naik haji bersama keluarga tercinta. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan ya untuk bisa ke Baitullah bersama keluarga tercinta kita. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu memiliki impian ingin kuliah lagi, ataupun ingin melanjutkan kuliah, ataupun ingin mengkuliahkan anak-anak Bapak Ibu ya? Nah, ini banyak juga di luar sana ya yang memiliki impian seperti itu. Kemudian apakah Bapak Ibu ingin memiliki motor sport ya, motor moge ya, motor gede ya, Masya Allah, seperti yang digambar ya. Wah, kalau itu sih impian saya banget nih Bapak Ibu ya, ingin memiliki motor sport seperti ya di dalam gambar ini adalah owner kita. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu ingin memiliki mobil sport seperti leader-leader di PT Base ya? Ini leader-leader di PT Base semua nih Bapak Ibu. Mobilnya itu wah keren-keren banget ya. Ada Lamborghini, ada Ferrari, ya, Lexus, ada Land Rover gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu punya impian memiliki mobil sport seperti ini? Wah, pastinya punya ya. Tapi gimana caranya? Nanti insya Allah ya akan kita jelaskan ya ke Bapak Ibu semuanya gimana caranya mendapatkan impian-impian semuanya kayak gitu ya. Kemudian ada lagi nggak nih impian yang lain? Nah, mungkin di sini yang bujangan, yang masih sendiri ya, yang ingin melakukan pesta pernikahan tapi belum memiliki modal ataupun biaya ya, jangan sampai
di sini ada yang mau nikah tapi nanti modal itu dari minjam ataupun nyusahin orang tua. Waduh, jangan sampai ya. Kita di sini insya Allah memberikan peluang bisnis dengan keuntungan sangat besar, sehingga nanti yang belum nikah insya Allah bisa memiliki modal nikah itu dari penghasilan menjalankan bisnis ini ya. Kemudian nah, saya yakin ya semuanya itu pasti memiliki impian ingin punya rumah yang layak ya, rumah wah ya, ya minimal rumah 1 miliar lah ya. Ya insya Allah ya. Wah, rumah ini sangat mewah sekali nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu memiliki impian ingin bisa berbagi ya ke banyak orang yang memang membutuhkan di luar sana, ke anak yatim gitu ya. Dan saya pribadi saya pun yakin ya Bapak Ibu pasti ingin menjadi orang yang memang apa ya, berguna bagi banyak orang ya, bisa membantu anak-anak yatim ya, ataupun orang-orang yang di luar sana yang memang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa membantu banyak orang ya. Oke, apakah Bapak Ibu impian membangun masjid atau membangun musola untuk investasi pahala kita nanti di akhirat Bapak Ibu? Masya Allah, insya Allah nih impian semuanya pasti ya diraih ketika Bapak Ibu memiliki usaha ataupun kendaraan yang cepat dan juga tepat. Oke, di sini saya ilustrasikan impian Anda ya. Nilai impian Bapak Ibu semuanya di sini saya ilustrasikan. Ini impian minimal nih. Ini impian minimal yang memang kita sangat penting ya, sangat kita butuhkan ya, seperti umroh. Masa kita nggak mau umroh gitu kan ya. Nah, di sini saya ilustrasikan umroh ataupun haji 150 juta. Kemudian pendidikan anak itu penting banget ya. Itu adalah impian yang istilahnya wajib ya, impian simpel gitu ya. Pendidikan saya ilustrasikan 150 juta. Kemudian untuk yang mau nikah, resepsi ya, kemudian biaya lain-lain resepsi. Nah, itu dibutuhkan dana 100 juta. Kemudian kendaraan, Bapak Ibu ketika ingin kendaraan sekarang bukan menjadi impian ya. Sebenarnya kendaraan itu kebutuhan Bapak Ibu, apalagi yang sudah berkeluarga, punya anak 2, punya anak 3, masa masih mau naik motor aja gitu ya. Kan gak ada salahnya kita ambil gitu biar lebih nyaman lagi nih ketika kita jalan-jalan keluar kota ya, kemudian ataupun nanti ingin silaturahmi ke keluarga-keluarga gitu ya. Ilustrasikan kendaraan di 500 juta. Kemudian rumah yang layak ya, rumah yang layak saya ilustrasikan senilai 1 miliar. Nah, ketika ditotalkan ini nilai impian Anda yang standar, mungkin ya standar itu 1,9 miliar Bapak Ibu, 1,9 miliar. Apakah sudah ada dana 1 miliar ataukah sudah terkumpul ataukah sudah teraih impian ini? Nah, kemudian ketika Bapak Ibu memiliki impian sederhana seperti ini dan bingung nih, gimana nih caranya mewujudin ya, biar bisa impian sederhana ini bisa kita miliki gitu. Nah, bagaimana cara Anda mewujudkannya ya? Oke, di sini adalah mungkin masalah di luar sana ya, mungkin masalah orang-orang di luar sana ataupun masalah Bapak Ibu semuanya yang memang hadir pada malam hari ini ya. Nah, kenapa sih kita itu banyak hutang ya, banyak cicilan gitu ya? Karena memang satu itu pengeluaran kita itu lebih besar Bapak Ibu ya daripada pemasukan, betul ya? Karena pengeluaran kita itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, sehingga impian maaf sebentar ya. Sehingga impian hanya tinggal mimpi, Bapak. Gimana mau mengejar impian kita kalau misalkan pemasukan aja kecil tapi pengeluaran kita lebih besar gitu ya. Nah, jadi insya Allah akan ada solusinya Bapak Ibu. Nah, problem yang kedua ini adalah mindset riba. Nah, di sini saya bukan menggurui ya, mungkin ada sebagian Bapak Ibu di sini yang hadir yang sudah tahu nih ya tentang dosa riba Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, di sini riba itu sama dengan kita misalkan contoh kredit kendaraan ya, kredit rumah. Sebenarnya sih akad kredit itu tidak riba gitu ya, cuman yang bikin riba itu apa ya, itu tadi akadnya, mungkin maaf ya, akad di dalamnya ini. Nah, ketika Bapak Ibu kredit kendaraan ataupun rumah tapi ada dendanya, kita nggak bisa bayar gitu ya, nah kemudian ada dendanya nih. Nah, denda ini adalah kelebihan nih gitu ya buat si leasing gitu ya, kelebihan buat si leasing gitu. Nah, ketika kita misalkan contoh akadnya ini kita kredit kendaraan ataupun kredit rumah, tapi ada sistem ketika kita nggak bisa membayar itu ditarik nanti kendaraannya. Nah, maka di situ
akadnya nggak boleh seperti itu sebenarnya gitu kan. Itu namanya akadnya riba Bapak Ibu ya. Nah, di sini riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Nah, yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, ini semisal minimal ya, dosa paling rendahnya riba Bapak Ibu. Nah, ini dosa terendah riba, menzinai ibu kandung kita sendiri ya. Dimana kalau misalkan kita memang contoh misalkan berzina dengan yang bukan muhrim lah ya, itu kan dosanya udah luar biasa Bapak Ibu ya. Gimana ini dengan ibu kandung kita sendiri? Wah, Masya Allah, luar biasa dahsyat dosa riba ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada lagi surat Al-Baqarah ayat 275 ya, saya bacakan artinya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli Bapak Ibu dan mengharamkan riba. Nah, ini udah jelas banget ada di Al-Qur'an ya. Kalau ini benar-benar mengharamkan yang namanya riba ya, udah ditekenin banget gitu ya. Kemudian menghalalkan jual beli. Nah, di sini makanya kebanyakan orang mindset riba itu ini ya, masih banyak ya dosanya yang memang kalau misalkan nggak kredit mah nggak punya gitu ya. Tapi ya inilah faktanya ya, ternyata itu riba, dosa riba Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana cara meraih impian tanpa hutang dan tanpa riba? Nah, bisa nggak nih Bapak Ibu meraih impian yang tadi ya, seminimalnya itu 1,9 miliar tapi tanpa hutang, tanpa kredit juga gitu ya, tanpa cicilan juga gitu. Nah, di sini cara mewujudkan impian Bapak Ibu semuanya tanpa riba. Oke, yang pertama bisa solusi nih. Nah, ini akan jadi solusi nggak ya? Enggak ya, nanti saya akan jelaskan. Satu ya, adalah menabung dari gaji. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menabung dari gaji, nah di sini pertanyaan, apa pendidikan terakhir Bapak Ibu saat ini gitu ya. Kemudian apa jabatan Bapak Ibu dan berapa gaji Bapak Ibu sekarang? Coba ya, Bapak Ibu bisa jawab di dalam hati Bapak Ibu sendiri. Contoh misalkan ya, kita ilustrasikan dengan cara menabung ya. Dengan cara menabung, apakah kita bisa nih untuk meraih impian kita semuanya gitu ya. Contoh 1 juta per bulan deh, 1 juta per bulan. Maka dalam waktu 1 tahun 12 bulan Bapak Ibu terkumpul 12 juta. Nah, Bapak Ibu nabung 1 juta selama 12 bulan, 1 tahun itu terkumpul 12 juta. Nah, dalam 1 tahun ya 12 juta buat Bapak Ibu. Paling motor ya, mungkin motor second life gitu ya, bisa beli nih. Kemudian kalau misalkan mau lebih lagi nih, Bapak Ibu punya impian saya mau punya mobil gitu, tapi saya maunya nabung deh 1 juta per bulan. Nah, ini butuh 30 tahun Bapak Ibu. 30 tahun terkumpul 360 juta coba. 30 tahun Bapak Ibu. Nah, apakah kita bisa ya 30 tahun posisinya nabung 1 juta? Nah, kemudian ada lagi 5 juta per bulan. Nah, bisa nggak nih kira-kira kita nabung ya dengan 5 juta per bulan ya? Nah, dengan kriteria yang tadi ya, jabatan Bapak Ibu sekarang apa dan gajinya berapa. Kalau misalkan gajinya 10 juta ataupun 15 juta ataupun 20 juta bisa ya nabung sebulan 5 juta. Nah, di sini kita nabung 1 tahun akan menghasilkan 60 juta, lumayan lah ya. Kalau misalkan ada impian punya motor gede, motor sport ya, ini bisa nih 1 tahun yang ngumpulin ya. Apalagi kalau misalkan kita mau punya rumah, mau punya mobil sport ya, mau nikah nih, ini bisa. Nah, tapi 30 tahun dulu Bapak Ibu nabungnya 5 juta, tapi bukan 1 juta, 5 juta ya, 5 juta dalam waktu 30 tahun Bapak Ibu terkumpul 1,8 miliar. Pertanyaannya, umur kita sekarang berapa gitu ya? Kalau misalkan umur kita sekarang 30 tahun ke depan kita udah 60, masa di 60 tahun 30 tahun ke depan umur kita udah 60 kita baru menikmati hidup gitu ya. Nah, kemudian ke depan ini kendaraan rumah itu pasti naik Bapak Ibu, tidak menurun tapi naik. Nggak mungkin harga mobil sekarang itu dengan tahun depan ataupun 2 tahun ke depan itu sama, pasti naik Bapak Ibu ya. Dan artinya menabung ini tidak menjadi solusi untuk meraih impian kita ya, karena kebanyakan orang, saya pribadi pun ya, itu menabung sulit sekali Bapak Ibu dulu ya. Jangankan 1.500.000 pun susah, walaupun bisa ya itu kepake terus ya. Jadi kalau ini tidak bisa menjadi solusi kita untuk meraih impian kita. Cara yang kedua, nah di sini kita punya cara yang kedua yaitu membangun aset. Coba, tapi modalnya besar, betul ya. Kita membangun McD butuh berapa modal? Ratusan juta bahkan miliaran ya. Kos-kosan, kontrakan, apartemen, mall gitu ya. Ini butuh berapa modal? Besar banget ya, ratusan juta, bahkan bisa nyampe miliaran Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya ini mah udah sangat tidak mungkin lah ya, bukan menjadi solusi ya, karena ini modalnya besar ya, kita nggak mungkin ya bisa
memiliki usaha dengan modal yang ratusan juta, apalagi dengan saat ini ya, keadaan kita saat utang ataupun terjerat cicilan riba. Nah, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil, Bapak Ibu? Ini modalnya kecil, tapi tanpa resiko, ada nggak ya kira-kira? Nah, Best Corporation, aset modalnya kecil, tanpa risiko, potensi hasil miliaran, sudah mungkin buktinya udah dilihat oleh Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Nggak mungkin tertarik kalau misalkan tidak lihat bukti ya. Karena lihat bukti mungkin ribuan orang yang sudah sukses, ya pasti Bapak Ibu tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang bisnis Best Corporation ini. Nah, selanjutnya, ini menarik ya. Membangun aset modal kecil tanpa risiko tapi keuntungannya besar loh. Nah, coba kita simak nih. Oke, sudah terbukti di sini ternyata PT BES ini lebih dari 6.000 sudah membagikan motor atau umroh Bapak Ibu ya ke 6.000 mitra-mitranya gitu ya. Kemudian lebih dari 3.000 mobil cash telah dibagikan juga kepada mitra-mitranya. Kemudian lebih dari 500 mitranya ini dibagikan oleh PT BES Pajero gratis, dan juga lebih dari 200 rumah cash ya telah dibagi-bagikan juga oleh PT BES kepada mitra-mitra. Nah, ini PT BES ini 5 tahun ya berjalan ya, tapi sudah membagikan ribuan motor, ribuan mobil, ratusan Pajero, ratusan rumah Bapak Ibu kepada mitra-mitranya. Luar biasa ya. Ini perusahaannya belum lama, ini baru 5 tahun jalan nih. Dahsyat, luar biasa. Oke, selanjutnya, kita di sini akan menginformasikan profil perusahaannya dulu. Apa sih PT BES sebenarnya gitu ya? Nah, BES Corporation ini alamat kantornya ada di Bandung. Di sini siapa? Ada orang Bandung yang domisilinya Bandung mungkin. Nah, ini dekat nih berarti kalau domisili Bandung ya, karena ini ada di Grand Surapetikor Bandung ya, alamatnya. Ini BES Corporation. Kantornya sih ya nggak terlalu besar ya, cuma ini mitra-mitranya nih yang penghasilannya yang besar Bapak Ibu, luar biasa ya. Nah, profil perusahaan karya anak bangsa. BES itu adalah Bandung Eko Sinergi Teknologi ya kepanjangannya. Perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung ya. Ternyata PT BES ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk Bapak Ibu. Jadi bukan judi ya, bukan trading, bukan investasi, tapi di penjualan langsung yang dimana ada produk-produknya. Nanti untuk produknya akan saya jelaskan ya. Dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Ya, Masya Allah ya. Dengan sistem seperti ini, maka PT BES memberikan hak usahanya untuk calon-calon mitra yang ingin menjalankan bisnis PT BES ini Bapak Ibu. Dan kita lihat legalitasnya nih. Kita udah lihat profil perusahaan, kemudian kita lihat legalitasnya. Legalitasnya ini aman gak sih ya kalau misalnya kita jalankan nih PT BES? Nah, ternyata di sini PT BES sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, ternyata aman ya, ada nomor induknya. Kemudian ada lampiran perdagangan langsungnya, karena PT BES ini penjualan langsung, jadi harus ada SIUP-L ya, surat izin usaha penjualan langsung. Dan alhamdulillah ya, PT BES sudah memiliki lampiran perdagangan langsungnya. Kemudian PT BES juga memiliki sertifikat keanggotaan AP2LI. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa PT BES ini sudah resmi anggota AP2LI. AP2LI ini tuh apa? Nah, ini adalah Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Karena tiap perusahaan direct selling itu wajib banget memiliki sertifikat AP2LI dan beranggotakan AP2LI. Artinya berarti perusahaan ini resmi, aman kita jalankan. Kemudian ada sertifikat penyelenggara sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatikanya juga ada ya. Kemudian di sini ada sertifikat perusahaan sesuai syariah Bapak Ibu ya. Nah, PT BES ini telah mendapatkan sertifikat dari DSN MUI pusat ataupun nasional, yang artinya sistem PT BES di sini halal Bapak Ibu ya. Ini halal, bukan bisnis haram, karena kita kan sertifikat ini dari MUI pusat langsung. Dan ini nggak mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat seperti ini, karena butuh proses ya, lama banget, nyampe 1 tahun. MUI pusat itu mengkaji perusahaan PT BES ini layak nggak sih perusahaan ini untuk masuk ke bisnis perusahaan halal gitu ya, apakah sistemnya
menguntungkan perusahaan ataupun mitra-mitranya gitu ya. Dan ini alhamdulillah nih, makanya banyak mitra-mitra yang sukses di PT BES dalam waktu hitungan tahun ya, 1 tahun, 2 tahun, bahkan kurang dari satu tahun sudah sukses semuanya. Karena memang sistem bisnisnya ini sangat mudah gitu ya. Keuntungan perusahaan itu sangat dikit Bapak Ibu, karena perusahaan ini mementingkan mitra-mitranya di sini. Nah, untuk sertifikat syariah, oke, sudah aman ya di sini, alhamdulillah ya. Kemudian surat keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kesesuaian syariah penjualan langsung berjenjang ya. Alhamdulillah PT BES ini perusahaan syariah halal ya. Oke, di sini kita lihat prestasi dari perusahaan PT BES ya. Ini perusahaannya berprestasi atau enggak sih? Dan ternyata wow, luar biasa prestasinya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah Product of the Years ya di tahun 2020 dan 2022. Artinya PT BES ini memiliki produk yang memang produknya terlaris di tahun 2020 dan di tahun 2022. Artinya apa? Artinya produknya bagus ya. Dapat penghargaannya 2 kali ya, 2020 dan 2022. Artinya ya bukan kaleng-kaleng produknya berarti. Kemudian Most Fastest Growing Company yang artinya pertumbuhan perusahaan tercepat di tahun 2020. Kemudian Member Growth of the Years. Ini artinya pertumbuhan member tercepat juga ya di tahun 2020 dan 2022. Makanya ya di sini PT BES ini setiap tahunnya pasti melahirkan ribuan miliarder ya, karena sudah terbukti ya mendapatkan penghargaan bahwa PT BES ini memiliki pertumbuhan member yang sangat tercepat ya. Kemudian Direct Selling of the Year yang artinya penjualan langsung di tahun 2022, dan PT BES ini sudah ISO juga, International Standard Organization Bapak Ibu. Masya Allah, berarti PT BES ini sudah go internasional ya, bukan hanya di Indonesia terkenalnya diakuinya, tapi di luar negeri pun alhamdulillah PT BES sudah diakui Bapak Ibu ya. Karena mitra-mitra kita pun banyak yang di luar negeri seperti di Malaysia, di Brunei, di Kamboja ya, di Turki, di Arab, Masya Allah, di Hong Kong juga ada. Nah, berarti ini luar biasa bisnisnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada UI di sini karena produk kita ada produk yang bisa dikonsumsi ya, jadi sudah halal juga. Kemudian member of AP2LI. Nah, ini foto-foto dokumentasi perannya. Baik. Kemudian kita ke mana nih? Bentar ya. Ini loading Bapak Ibu, maaf. Bentar. Waduh. Bapak Ibu ya, ini ada kendala. Kang Elmi gambarnya masih nampil nggak Kang Elmi? Masih tapi kurang jelas gitu, masih ngeblur. Blur ya. Waduh, bentar ini soalnya loading. Ya. Ada lagi nggak Kang Elmi? Ada, udah jelas. Udah jelas ya. Oke. Di sini saya menjelaskan tentang visinya. Ya, visi dari perusahaan PT BES adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, Bapak Ibu. Masya Allah ya, visinya itu benar-benar ingin membantu umat ya. Jadi mementingkan umat, Bapak Ibu, mementingkan orang banyak di luar sana. Kebanyakan perusahaan itu mementingkan dirinya sendiri ya. Misalkan contoh visi menjadi perusahaan yang terbesar mungkin ya, mungkin perusahaan yang terbaik gitu ya. Nah, tapi di sini menjadi perusahaan yang bebas riba ya. Untuk umat terbebas dari utang dan riba. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi di sini kita berbisnis sembari kita berdakwah juga nih untuk anti riba ya gitu. Kemudian motonya adalah go berkah no riba ya. Insya Allah kita dengan menjalankan bisnis PT BES ini, hidup kita akan menjadi berkah, kemudian bebas dari riba juga Bapak Ibu. Masya Allah visinya ya. Kemudian penjelasan produk dengan singkat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk tapi singkatnya aja Ibu ya. Untuk lebih detailnya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi mentor masing-masing ya untuk manfaat lebih banyaknya gitu mungkin ya. Oke, produk pertama ada produk aditif untuk kendaraan. Ini ada Eco Racing. Mungkin ada yang familiar dengan nama Eco Racing ya. Nah, Eco Racing ini adalah produk andalan kita ya, perusahaannya PT-nya. Nah, di sini ada Eco Racing motor, Eco Racing mobil, Eco Racing diesel ya, kendaraan yang berbahan bakar solar ya. Ada juga Eco Racing Nanotech. Ini untuk oil kendaraan. Fungsinya ini adalah oktan booster Bapak Ibu ya.
Nah, oktan booster ini adalah penaik oktan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memakai eco-racing di kendaraan Bapak Ibu, maka nilai oktannya itu akan bertambah. Contoh misalkan Bapak Ibu pakai Pertalite gitu ya. Pertalite dicampurkan dengan eco-racing. Maka nilai RON dari Pertalite itu kan 90 yang meningkat tuh menjadi 93 atau 94 karena eco-racing ini meningkatkan oktan booster mulai dari 4 sampai 1 sampai 5 RON kayak gitu ya. Dengan 5 RON otomatis ketika Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memakai Pertalite, nah otomatis setara dengan kita memakai Pertamax. Nah, otomatis terjadi di situ penghematan pembakaran ya, hemat bahan bakar, kemudian mesin jadi awet gitu, kemudian tangki bensin menjadi lebih bersih gitu ya, kemudian mengurangi asal knalpot juga, kemudian menghemat biaya servis karena oli tidak cepat hitam ya ketika Bapak memakai produk eco-racing ini. Nah, kemudian di sini ada produk skincare ya. Tadi segmen pertama kendaraan. Kemudian segmen kedua adalah skincare kecantikan. Nah, ini buat ibu-ibunya nih ya. Ini ada kita ibu-ibu ya. Ada lip matte, lip gloss ada ya. Kemudian ada sabun Liven Collagen, honey propolis, ini sabun wajah bisa, untuk sabun badan juga bisa. Ada juga kayak misalkan Liven night cream, ya krim malam, ada krim pagi, ada Crystal V, Crystal Q untuk kewanitaan buat para wanita ya. Kita ada juga Liven hand body serum, ada juga peeling lotion ya. Wah, ini pokoknya skincare di PT ini sangat lengkap ya, produk kecantikan. Ini segmen kedua. Kemudian kita ada segmen ketiga yaitu produk minuman untuk kesehatan tubuh ya. Di sini ada Econex, Pak Ibu. Econex yang ada gambarnya banteng merah nyeruduk ya, Masya Allah. Ini gambarannya aja banteng ya. Ini khusus bapak-bapak nih, Econex khusus bapak-bapak untuk stamina bapak-bapaknya nih yang mau membuat istrinya itu betah di rumah mungkin ya, betah di kamar. Karena Econex ini untuk meningkatkan libido, untuk menambah durasi juga ya, karena ada bahan-bahan yang memang untuk meningkatkan stamina kejantanan pria ya. Ini Econex nih. Kemudian ada Liven Collagenia. Nah, ini untuk wanita, untuk pria juga bisa ya, untuk kulit, untuk misalkan ada masalah di wajah lah ya, misalkan wajahnya kurang cerah gitu ya, kemudian ada kerutan ataupun ada noda-noda, nah itu bisa pakai Liven Collagenia karena minuman ini mengandung kolagen Bapak Ibu. Daripada kita suntik kolagen di luar sana jutaan, mendingan kita beli aja produknya di PT Base ya, karena ada kandungan kolagennya untuk kulit. Liven Kalsi ini untuk anak-anak ya, untuk kecerdasan otak anak gitu ya. Nah, ini ada buat anak-anak juga, minimal 2 tahun ya, 2 tahun ke atas bisa minum Liven Kalsi. Liven Slim untuk diet ya, ada juga Evitgo untuk lambung, untuk mah. Kita ada susu kambing bubuk Evitgo, ini 90% susu kambing Bapak Ibu, jadi dijamin bagus ya, karena Rasulullah pun menyarankan kita untuk meminum susu kambing ya. Nah, disarankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada kopi Ecomax. Nah, tadi Econex, nah kalau sekarang Ecomax. Nah, kalau Ecomax ini bisa diminum untuk ibu-ibunya juga. Jadi bukan bapak-bapaknya aja. Nah, jadi kalau Ecomax ibu-ibunya juga minum ya, ini buat stamina juga buat wanita bisa, buat mengencangkan tubuh ya, mengencangkan mohon maaf ya, payudara ya. Nah, itu juga bisa ya, karena udah ada buktinya juga yang meminum itu memang kenceng gitu ya, bikin kenceng. Aduh, ini ada produknya Bapak Ibu, pokoknya ini Masya Allah produknya bagus ya. Kemudian selanjutnya ada produk herbal. Nah, ini ada produk herbal untuk kesehatannya, ada Eco, ini dari minyak pinggiran kelapa murni ya, ada Bimex, buat stamina juga, X-Men juga nih buat stamina pria juga, ada Red One Boost, ada Sislim, ada Habsco, Habatus Sauda Propolis ya, untuk segala jenis penyakitnya. Dan alhamdulillah di sini produk herbal PT Base sangat lengkap ya, untuk penyakit jantung ya, kemudian penyakit kayak penyakit mah ya, kemudian lambung. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu di sini produk sangat lengkap sekali di produk kesehatannya. Nah, kemudian ini produk yang lagi viral yaitu produk pupuk organik untuk pertanian dan perkebunan. Kita di sini punya Eco Farming Original, Eco Farming Photosintesa, dan Pillow Slow Release ya. Kalau untuk eco farming ini untuk segala jenis tanaman, bisa semuanya ya, buat padi, buat tanaman cabai ya, buat apa lagi tuh buat mangga ya, buat pokoknya segala jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan bisa. Nah, kalau Pillow Slow Release ini lebih ke kelapa sawit ya, yang mungkin di daerahnya banyak
pohon kelapa sawit ya. Nah, bisa untuk kembangin di produk Pilau Slow Release karena ini memang dikhususkan untuk kelapa sawit ya, pohon kelapa, kemudian pohon durian ya, pohon-pohon yang memang berbatang keras. Kayak gitu. Di sini di PT Base ada produknya. Ini lagi viral juga nih ya, produk pupuk organik PT Base kayak gitu. Kemudian, nah di sini PT Base tidak hanya menjual produk Bapak Ibu. Jadi di sini kita bukan hanya sekedar menjadi sales tuh. Yang kerjanya itu jual-jualin produk. Nah, ternyata PT Base ini memberikan peluang usaha juga ya, yang dimana kita akan menjadi pembisnis ya, dengan memiliki proyek kemitraan bisnis senilai 1,67 miliar yang bisa kita dapatkan dalam waktu 1 sampai dengan 3 tahun saja. Masya Allah ya. Dan ini adalah bukti-bukti, ini beberapa ya, sebagian bukti dari ribuan orang yang sudah merasakan kesuksesan di bisnis PT Base. Di sini ada mantan tukang bakso, ada Pak Suroto Javid ya dari Bandung. Ini mantan tukang bakso loh ya. Sekarang komisinya udah ratusan juta per bulan, masya Allah. Rumahnya udah berkali-kali dapatnya, pajarinya udah puluhan Bapak Ibu, luar biasa ya. Ada Insinyur Randus Sekti Wibowo, ini anak supir bus Damri. Ada juga Perini ya, seorang polisi Polwan, juga ikut ya menjalankan bisnis PT Base, yang artinya apa? Artinya aman ya PT Base, karena polwannya aja ada yang ikut bisnisnya. Kemudian di sini banget ya, ada mantan office boy, kemudian ada pemilik warung kopi ya, ada juga mantan pengantar galon yang mendapatkan Pajero, ada juga mantan pengangguran, masya Allah. Kemudian di sini banyak banget ya, ada mantan asongan, ada juga mantan karyawan. Ini dari berbagai latar belakang Bapak Ibu, ada santri, mantan perawat, mantan waiters ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini insya Allah ya menjadi miliarder yang akan diciptakan oleh PT Base selanjutnya, dan masih banyak lagi yang lainnya ternyata. Oke, bagaimana cara PT Base memberikan peluang dan membagikan bonus? Nah, mungkin untuk sesi sekarang, untuk sesi marketing plan mungkin akan oleh pemateri yang kedua Bapak Ibu ya, karena saya tugasnya hanya memberikan informasi tentang profil perusahaannya saja ya. Mungkin untuk dari saya itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin penjelasan saya mungkin ada yang kurang ini ya, kurang jelas ya, mungkin ya, mohon maaf ya, karena saya hanya manusia biasa yang bertanya salah ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.